Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Firman Haris. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai skill ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Nah, video ini mungkin hanya sebatas saran saja kepada teman-teman calon mahasiswa baru, camaba, yang mungkin sudah lolos di universitas ataupun kampus-kampus yang dia inginkan dan bingung mau ngapain lagi selama di rumah menunggu awal perkuliahan. Nah, mungkin teman-teman ataupun adik-adik bisa meningkatkan atau mempelajari skill-skill yang akan nantinya saya sebutkan di sini. Mumpung juga keadaan memaksa kita untuk tetap di rumah saja selama adanya COVID-19 ini. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Yang pertama ada kemampuan mengetik atau menulis. Nah, kuliah pun tak lepas dari yang namanya tugas. Yang perlu teman-teman ketahui di sini, bahwasanya sebagian besar dosen pada tingkatan perguruan tinggi itu memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk presentasi makalah. Nah, jadi teman-teman bisa merefresh kembali, mengingat kembali bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Word atau bagaimana cara mengetik yang baik dan benar. Teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara membuat daftar isi, apa saja komponen dalam suatu makalah, ataupun mempelajari bagaimana cara membuat daftar pustaka yang baik dan benar. Teman-teman pun bisa melatih kecepatan tangan teman-teman dalam menggunakan keyboard. Nah, ini bisa mengefisiensikan waktu teman-teman dalam mengerjakan tugas. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua teman-teman. Ada kemampuan dalam penggunaan ataupun pendesainan PowerPoint. Nah, setelah teman-teman membuat suatu makalah, nah tentu teman-teman harus mempresentasikan makalah yang telah teman-teman buat. Yang mana di sini kita menggunakan yang namanya PowerPoint. Nah, teman-teman mulai dari sekarang bisa mempelajari bagaimana cara mendesain suatu PowerPoint, apa saja komponen-komponen yang bagus dalam suatu PowerPoint, mempelajari penampilan slides demi slide yang muncul dalam suatu PowerPoint, ataupun biar lebih simpelnya saja, teman-teman bisa mendownload ataupun mengkoleksi PowerPoint yang keren dari internet. Jadi ketika kuliah nanti teman-teman hanya perlu mengedit isinya saja. Yang ketiga ada kemampuan desain grafis atau desain poster. Nah, selain bentuk presentasi makalah, tugas yang diberikan oleh dosen biasanya dalam bentuk poster. Nah, materi yang disajikan oleh dosen, kita biasanya disuruh untuk merangkum materi tersebut, kemudian menyajikannya dalam bentuk poster yang semenarik dan sebagus mungkin. Nah, jadi teman-teman mungkin dari sekarang bisa belajar bagaimana cara mendesain poster ataupun mendesain grafis. Nah, sekedar tips dari saya, teman-teman lebih baiknya menggunakan aplikasi yang ada dari HP terlebih dahulu, karena biasanya relatif lebih mudah dibandingkan aplikasi yang ada di PC ataupun laptop. Jadi teman-teman mulai dari sekarang bisa belajar bagaimana cara mendesain yang bagus itu seperti apa, dan isi dari sebuah poster yang bagus itu seperti apa. Oke, lanjut yang keempat teman-teman, ada kemampuan video, edit video. Nah, selain desain poster ataupun desain grafis, tugas pun yang biasanya diberikan oleh dosen itu dalam bentuk video. Nah, teman-teman mempresentasikan materi yang telah diberikan oleh dosen dalam bentuk video. Seperti misalkan video pembelajaran, video ceramah, ataupun video lain-lain yang sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen tersebut. Yang kelima ada kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara yang saya maksud di sini ialah bagaimana kemampuan teman-teman dalam menggunakan jeda, intonasi dan lain sebagainya ketika berbicara. Serta bagaimana teman-teman memahami teknik-teknik penyampaian suatu materi ataupun presentasi, sehingga apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens maupun pendengar dapat tersampaikan secara keseluruhan. Terakhir, ada kemampuan untuk bersosialisasi. Nah, teman-teman sudah pasti mengetahui seberapa pentingnya sih sosialisasi ini, karena menuntut seseorang untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Nah, terutama ketika teman-teman masih menyandang status mahasiswa baru, pasti berada dalam suatu lingkungan yang baru, dan menuntut teman-teman untuk berhubungan dengan orang-orang yang baru. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan sampai malu untuk berhubungan dengan orang lain. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini mengenai skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa baru. Nah, ini menurut versi saya sendiri. Jadi kalau mungkin teman-teman ada versi yang berbeda atau pendapat yang berbeda, mungkin teman-teman bisa komentar di bawah. Oke, silahkan like dan share video ini jika memang bermanfaat. Terakhir, saya menutup bahwa dalam kehidupan ini kita pasti membutuhkan orang lain, karena kita adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.